Cerita ini dimulai di hari Sabtu di bulan Juni tahun 94, seorang remaja bernama Hyun Jae yang baru saja lulus sekolah tampak sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi toko. Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal seperti merokok secara sembunyi-sembunyi ataupun merencanakan pergi ke klub malam bersama seorang temannya yang bernama Edi. Sang ayah ternyata mengetahui kalau anaknya suka curi-curi waktu untuk merokok di belakang toko, namun ayahnya yang memang sangat menyayangi Jae masih memberi kelonggaran dan hanya menyarankan agar Jae segera berhenti merokok. Selain itu, sang ayah juga memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusan Jae. Berbeda dengan ibunya, dia terbilang tegas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang rajin bekerja. Saat itu ibu Jae memberinya tugas untuk mendata laporan keuangan bulanan tokonya, karena hari Senin laporan itu akan ia bawa ke bank. Karena nanti malam ada janji pergi ke bar bersama Edi, akhirnya Jae pun berpura-pura akan mengerjakan laporan tersebut sampai nanti malam. Awalnya sang ibu tak setuju karena khawatir Jae berada di toko sendirian. Namun Jae kembali meyakinkan kalau ia akan ditemani Edi dan berjanji akan pulang sebelum jam 10 malam. Akhirnya malam itu mereka berdua bisa pergi ke bar dan bersenang-senang minum bersama. Saat itulah guys, mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang tampaknya menarik perhatian Jae. Pria itu mengaku seorang petugas pemadam kebakaran dan karena Abby melihat kalau Jae menyukainya, akhirnya Abby pamit pergi untuk mencari teman pria lainnya. Malam minggu itu mereka habiskan dengan pasangan masing-masing sampai pada akhirnya Abby pergi entah kemana. Dan Jae pun diantar pulang oleh si pria itu. Jae yang begitu polos tampak sangat bahagia ketika mereka bercanda bersama di sepanjang perjalanan. Sampai pada suatu ketika pria itu pamit untuk pergi menelepon temannya, dan saat itulah Jae menyadari kalau baju pemadam kebakaran yang dikenakan pria tersebut ternyata palsu. Namun sayang sekali guys, semua sudah terlambat karena setelahnya Jae pun tertangkap. Di tempat lain, seorang petugas polisi bernama Bob berpatroli dan melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk sedang mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak di dalam sebuah lubang. Si polisi lokal itu menyimpulkan kalau wanita tersebut adalah tahanan luar karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tak lama kemudian hal yang tak diduga terjadi, karena tiba-tiba Bob langsung menembak kedua orang yang baru saja ia temui itu. Sementara itu Jae tersadar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan tangan terborgol. Di dalam ruangan itu ada seorang penjaga dan kemudian datang seorang wanita yang sepertinya adalah seorang dokter. Si dokter itu pun kemudian nyuntik Jae dengan obat bius. Karena Jae terus-terusan meracau meminta menelepon orang tuanya. Setelah tak sadarkan diri, dokter itu kemudian membuka paksa kawat gigi yang digunakan Jae dan juga memandikannya dengan bantuan si penjaga tadi. Setelah beres dibersihkan, Jae ditempatkan di sebuah ruangan di asrama yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama dengannya. Kakinya kini dipasangkan alat pelacak seperti yang digunakan mayat wanita yang ditemukan di ladang. Dan ternyata semua itu berkaitan dengan Bob. Ia adalah oknum polisi yang punya peranan penting dalam bisnis jual beli wanita. Bob bersama kaki tangannya bernama Fawn datang dan memberikan anak kucing pada setiap gadis di tempat tersebut sebagai teman bermain. Ia juga memperingatkan untuk tidak berusaha melarikan diri. Karena mereka berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman, atau kalau memaksa mereka akan bernasib sama seperti Maggie. Yaitu mayat yang ditemukan tadi siang. Jae yang saat itu hanya diam saja di tempat tidurnya kemudian didatangi oleh Bob yang menjelaskan setiap peraturan yang ada di sana. Semua gadis diwajibkan untuk mandi dan membersihkan diri, dan jika macam-macam maka Bob mengancam akan melukai keluarganya. Ia pun menjelaskan kalau sudah tahu alamatnya dan juga tahu kalau ayahnya telah melaporkan kehilangan anaknya. Bob memberikan waktu 2 hari agar Jae bisa menyesuaikan diri dan sebelum pergi Bob pun memberikan nama baru yaitu Eden.
Hari-hari selanjutnya Iden jalani sesuai aturan, semua mandi bersama sesuai jadwal dan setelahnya masing-masing mengecek kehamilan dengan tes pack. Tidak hanya itu saja, mereka juga harus rutin mengecek kesehatan kebersihan karena kuku panjang saja sangat tidak diperbolehkan. Beberapa hari kemudian Fawn mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaian termasuk Iden yang akhirnya mendapatkan tugas pertamanya. Mereka kemudian dibawa dengan mobil van ke suatu tempat yang ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film porno. Tentu saja Iden sangat ketakutan apalagi melihat temannya yang harus diborgol. Namun apa daya setelah diancam akhirnya ia pun terpaksa menuruti perintah itu. Beberapa hari kemudian Iden mendapatkan tugas lagi. Dia kemudian dibawa oleh Fawn ke rumah klien dan di sana Iden pun harus meladeni seorang pria tua. Saat Iden menunggu tiba-tiba terdengar teriakan dan ternyata si Iden menggigit rudal si pria tua itu. Melihat Iden tidak ada di tempat, Fawn langsung lari dan berhasil menangkapnya. Saat meminta tolong kepada ibu-ibu kompleks, sialnya guys mereka tak bisa berbuat apa-apa karena Fawn mengaku kalau dirinya polisi yang sedang menangkap pecandu narkoba. Karena membuat kesalahan, Iden dihukum dengan direndam dalam sebuah bak berisi es. Kejadian tersebut membuat Bob memperingatkan Fawn untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Dan terungkaplah guys kalau ternyata Fawn adalah anak tiri Bob sendiri. Makanya ia pun hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman. Hari demi hari, bulan dan tak terasa sudah 1 tahun Iden berada di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam suatu kesempatan Iden pun berbicara dengan Priscilla yaitu teman sekamarnya. Di sana Iden mengetahui kalau seorang wanita yang selalu memberikan tes pack kepada para gadis adalah Spediana yaitu wanita kesayangan dari Fauna ataupun Bob. Priscilla menjelaskan Spediana bisa memilih pekerjaannya ia sukai dan bebas meminta apapun dari Bob, dan karena itulah Spediana memakai cincin milik Iden yang dulu diberikan ayahnya. Namun percakapan tersebut terhenti karena tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilla untuk ikut bersamanya. Malamnya seperti biasa Iden beberapa gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta privat para pria hidung belang. Di sana Iden dipilih oleh seorang pria tua kaya raya, dan kali ini Iden yang memang sudah terbiasa menghadapi keadaan tersebut tampak tenang. What's your name? Ia bahkan bisa membuat si pria itu puas dengan pelayanannya.